Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester pendidikan kewarganegaraan. Yang perkenalkan, nama saya Tendri Tasya, NIM 20044111540. Kelas 2D Informatika. Soal yang pertama. Jelaskan apa yang Anda pahami tentang demokrasi dan korupsi. Menurut saya, demokrasi ialah di mana setiap warga negara memiliki haknya masing-masing dan serta memiliki suatu keputusan masing-masing terhadap demokrasi. Sedangkan korupsi ialah di mana orang tersebut menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan terhadap mereka, dan mereka tersebut korupsi, dan disitulah mereka menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan terhadap mereka. Soal nomor 2. Jelaskan pendapat Anda, kapan suatu kejahatan dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Menurut saya, pada saat mereka menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan terhadap mereka. Contohnya seperti korupsi. Mereka kan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Padahal mereka sudah dipercayai untuk memegang atau memegang saham atau semacamnya. Tetapi mereka menyalahgunakan kepercayaan tersebut, di mana mereka dikatakan korupsi. Dengan misalnya seperti pencurian. Mereka mencuri di rumah misalkan tetangga mereka, tetapi tetangganya ini, yang pemilik rumah ini, menitip rumahnya terhadap mereka. Misalnya pemilik rumah ini ada keperluan di luar sebentar, tetapi yang dikasihkan kepercayaan ini, mereka malah menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Mereka misalkan mencuri barang tersebut, misalkan curi TV, kulkas, kipas angin, laptop yang ada dalam rumah itu, misalnya. Tapi mereka menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Disitulah dikatakan menyalahgunakan hak asasi manusia. Lanjut, disitulah dikatakan sebagai kejahatan. Contohnya seperti korupsi, pencurian. Lanjut, apakah perempuan dan laki-laki di negara kita sudah mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara? Menurut saya tidak, karena seperti yang kita lihat sekarang, perempuan juga ingin mengejar karirnya, sama pun dengan laki-laki. Mereka juga ingin mengejar karirnya, tapi nihilnya yang kita lihat sekarang ini, mereka banyak yang pengangguran dan tidak mengambil haknya masing-masing. Padahal mereka ingin mengejar karirnya, seperti apa selanjut karir mereka, tetapi yang kita lihat sekarang ini kebanyakan mereka masih pengangguran. Lanjut, jelaskan pendapat Anda, apa yang dimaksud dengan negara hukum. Menurut saya, negara hukum yaitu negara adil, di mana setiap orang mengambil kesalahan, mereka harus dihukum. Misalnya korupsi, pencurian, narkotika, dan lain-lain. Karena mereka menyalahgunakan kepercayaan tersebut, maka mereka juga harus menanggung akibatnya yang mereka perbuat. Lanjut, kemukakan pendapat Anda tentang posisi dan peran mahasiswa dalam pengembangan demokrasi di Indonesia. Sikap-sikap apa saja yang harus dikembangkan oleh mahasiswa dalam rangka keterlibatan mereka dalam pengembangan demokrasi di Indonesia? Menurut saya itu mahasiswa juga adil terhadap masyarakat atau warga negara. Juga sikap-sikap mahasiswa itu harus taat terhadap warga negara, masyarakat, agar masyarakat juga bisa mempercayai tentang mahasiswa demokrasi, di mana setiap mahasiswa juga ingin mengambil haknya, ingin mengambil hak
tentang demokrasi. Lanjut, menurut Anda, apa yang membuat bangsa dapat eksis atau bertahan sebagai bangsa sampai hari ini? Menurut saya itu dimana bangsa sampai saat ini masih bertahan karena adanya suatu kepercayaan yang diberikan kepada semua warga negara untuk bisa mempertahankan warga negara ini sampai sekarang, bangsa ini, dan juga memiliki semua pemerintah yang cerdas, pintar dalam mengambil sebuah keputusan. Itulah hasil jawaban dari saya. Kiranya ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.